Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam persekutuan doa kita. Saya mengajak kita untuk menenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Saudara, saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita, Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 seperti lagu pujian yang tadi kita dengarkan bersama-sama sebelumnya ada dibacakan ayat ini. Saya akan bacakan ulang ayat ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, saya akan membacakan ayat yang ke-6 sekali lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara ada tertekan? Entah itu kesehatan saudara, entah itu usaha saudara, atau tertekan pada hal-hal yang lain. Saudara, waktu saya mengunjungi seorang jemaat lansia, saudara, saya cukup kagum ya. Jemaat kita ini memang usianya sudah cukup besar ya, sudah termasuk lansia. Tetapi saudara, dia tidak mengeluh usahanya walaupun dia ada usahanya. Dia tidak mengeluh kesehatannya walaupun sebenarnya dia ada kesehatan yang kurang baik. Tetapi yang dia keluhkan adalah dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Setiap kali bertemu atau kadang saya telepon, dia berkata, berapa lama lagi kami harus begini dan tidak bisa datang ke gereja. Sudah 1 tahun lebih katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengingat akan kejadian ini, saya ingat akan keluhan Bani Korah, penggubah Mazmur 42 ini. Saudara, siapakah Bani Korah itu? Bani Korah itu adalah dari suku Lewi, ya kita ingat di Perjanjian Lama Korah itu memberontak kepada Allah. Dan Bani Korah ini adalah keturunan-keturunan dari Korah yang mereka itu diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk bisa melayani di dalam bait Allah, melayani sebagai pemusik dan juga melayani sebagai pemimpin pujian. Saudara, berarti setiap kali ada ibadah, mereka itu yang melayani, saudara. Jadi setiap kali itu mereka harus hadir ke dalam bait Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka tertekan? Karena mereka pada saat ini jauh dari bait Allah itu, saudara. Mereka tidak bisa ibadah, mereka tidak bisa melayani Tuhan. Karena mereka berada di dalam pembuangan. Dan menurut para ahli, mungkin mereka berada di dalam pembuangan Babel, saudara. Saudara, bangsa Israel dibuang di Babel oleh karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mungkin Tuhan muak dengan ibadah mereka. Yang hanya sebatas ritual, tapi tidak ada takut kepada Allah dan tidak taat kepada Allah. Saudara, untuk apa ibadah seperti itu? Kalau kita ibadah tapi kita tidak takut dan tidak taat kepada Allah. Saudara, saya berpikir apakah mungkin Tuhan juga sudah muak dengan ibadah orang Kristen zaman sekarang. Hanya sebatas ritual, tetapi tidak ada ketakutan kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah. Sehingga Tuhan mungkin mengizinkan pandemi ini terjadi. Sehingga gereja-gereja kosong tanpa ibadah, tanpa jemaat berbulan-bulan lamanya. Kemungkinan juga bisa bertahun, saudara. Mungkin juga ketika orang-orang Kristen, ketika kita bisa bebas beribadah di gereja, saudara, kita kurang menghargai ibadah itu. Dan ketika kita kehilangan ibadah itu, kita baru merasa sedih dan tertekan. Kita nggak bisa ibadah di dalam gedung gereja. Saudara, sebagai manusia, kita cenderung mudah bosan terhadap segala sesuatu yang itu aja. Mungkin juga termasuk dengan ibadah kita yang saudara merasa itu aja gitu ya. Ya,
pujianlah, doalah, ini, ya itu aja. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti itu sehingga kita merasa ibadah itu sudah kurang berharga lagi karena biasa-biasa aja, saudara. Dan kita baru menyadari betapa berharganya ibadah itu ketika Tuhan hilangkan ibadah itu dari kita. Dan kita tidak bisa datang ke ibadah di dalam gereja, saudara, di dalam rumah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kalau kita bisa merasa kehilangan daripada mereka yang tidak bisa merasa kehilangan ibadah di dalam gereja. Saudara, ibadah di rumah kita masing-masing beda dengan ibadah di gereja, bukan? Kalau ibadah di gereja kita bisa merasa kita masuk rumah Tuhan. Seperti tadi Bani Korah merindukan masuk ke rumah Tuhan, saudara. Kalau kita ibadah di gereja, kita bisa ibadah dengan saudara seiman kita. Kalau kita ibadah di gereja, kita bisa lebih khusyuk atau kita bisa lebih konsen dan serius. Karena apa? Banyak orang yang memperhatikan kita, saudara. Daripada kita di rumah, kita di kamar, mungkin kita sendirian, kita bisa baringan, kita sembarangan pakai baju dan sebagainya. Sepertinya ibadah itu tidak kita hormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga ketika kita beribadah di dalam gedung gereja, kita bisa merasa sukacita dan banyak hal lagi yang lain. Saudara, itulah pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita. Satu pengalaman yang indah ketika kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Jika kita tidak merasa kehilangan beribadah di dalam gedung gereja, berarti kita tidak pernah merasakan pengalaman indah yang Tuhan berikan kepada kita itu. Di sini pemazmur, saudara, bukan merindukan hal-hal seperti itu ya. Tetapi yang lebih luar biasanya dia merindukan pribadinya Tuhan. Bukan hal-hal yang lain, bukan bertemu dengan saudara seiman, bukan ini dan itu. Tetapi dia benar-benar merindukan pribadinya Tuhan di dalam ibadah. Jadi bukan hanya sekedar datang ke rumah Tuhan, tidak, ada kerinduan kepada pribadi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya ada kerinduan kepada pribadi Allah? Setiap kali kita beribadah, baik itu di dalam gedung gereja ini atau saudara yang beribadah di rumah, apakah saudara melakukannya dengan penuh kerinduan kepada Allah, ingin bertemu dengan pribadi Allah? Atau hanya sekedar ritual saja, saudara ikut ya ikut dari awal sampai akhir, tetapi hati saudara dan saya itu tidak tertuju kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanyalah kepada jiwamu. Saya juga akan bertanya kepada jiwa saya, seperti pemazmur yang bertanya kepada jiwanya sendiri. Dan perintahkanlah kepada jiwamu, saya juga akan memerintahkan kepada jiwa saya supaya berharaplah kepada Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berharap kepada Tuhan. Kapan lagi kita bisa menikmati ibadah di dalam gedung gereja ini? Kita tidak tahu apakah pandemi ini akan masih susah ya. Levelnya akan semakin tinggi, banyak orang terjangkit dan akhirnya gereja tutup lagi, kita tidak tahu. Kalau gereja tutup lagi, berapa lama gereja tutup lagi, saudara? Bayangkan kalau gereja tutup, nggak usah banyak, setengah tahun, saudara, kita nggak bisa ibadah di dalam gedung gereja. Tentu itu satu kerinduan yang besar sekali bagi kita untuk bisa beribadah di dalam gedung gereja. Oleh sebab itu, selama masih pandemi ini masih belum meningkat sampai gimana, ketika kita memiliki kesempatan untuk ibadah di gereja, hargailah. Mari kita ibadah di gereja, saudara, dan kita tetap menjaga kesehatan kita supaya semuanya itu bisa sehat. Berharaplah kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini, Bani Korah berkata, berharaplah kepada Tuhan. Supaya jiwa kita yang tertekan itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kerinduan kita itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Bisa membuat kita itu boleh semakin dipuaskan oleh Tuhan karena kerinduan kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian berharap kepada Allah.
berharap kepada Allah. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Mari berharap kepada Allah. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Saudara, mari kita tetap terus berharap kepada Allah dan tidak henti-hentinya. Walaupun kita berada di dalam keadaan yang tertekan, yang bagaimana rupanya, berharaplah kepada Allah tanpa henti-hentinya. Pasti Tuhan akan memulihkan engkau. Saudara, kita akan berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Saat Malang. Kita tahu di dalam pandemi ini juga di mana-mana sekolah teologi juga cukup susah, saudara, berkenaan dengan mahasiswa, proses belajar, dan juga keuangan dan sebagainya. Saudara, kita berdoa untuk Pak Hari Sugianto, Pendeta Hari Sugianto sebagai Ketua STT Saat Malang. Dan juga Pendeta Daniel Lukas Lukito sebagai Ketua Yayasan STT Saat Malang. Kedua dari hamba Tuhan ini memegang posisi yang tidak mudah sebagai ketua. Begitu banyak pekerjaan, pergumulan mereka, pelayanan mereka. Saudara, mari kita doakan mereka. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk bisa melakukan semua tugas pelayanan mereka dengan baik. Mari kita berdoa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa untuk proses belajar mengajar dan pembinaan secara online agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan ya, saat tetap terus mengajar dan pembinaan secara online. Lalu kemudian Tuhan terus memelihara dan mencukupi kebutuhan saat malang. Mari kita berdoa. Saudara yang berikutnya, mari kita berdoa untuk mahasiswa saat malang supaya mereka bisa kembali lagi ke kampus secara bertahap. Dan beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan untuk mahasiswa tingkat atas untuk kembali dulu ke kampus, baru kemudian nanti mahasiswa berikutnya, supaya bisa memulai proses belajar dan mengajar lagi. Lalu kemudian Tuhan memberkati semua dosen yang memperlengkapi semua calon hamba Tuhan supaya mereka bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan mereka. Mari kita berdoa.
Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa untuk saudara kita Rebeka yang beberapa minggu lalu ya sudah mengikuti tes ujian masuk saat tahap pertama, dan Rebeka sudah dinyatakan lulus ujian tahap pertama. Dan besok saudara ya, tanggal 28 sampai 29 Mei, 2 hari ini Rebeka akan tes tahap yang kedua. Ini tes yang cukup menentukan karena tes wawancara. Saudara, mari kita doakan untuk saudara kita Rebeka, Tuhan yang menolong dia dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saudara kita bisa menjawab semuanya dengan jujur, dengan apa adanya. Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga Tuhan yang menentukan dia untuk kedepannya. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menutup doa kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah datang kepada Tuhan, dan kami tahu kami harus setiap hari datang mendekat kepada Tuhan, supaya kami beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini. Tuhan, tolong juga saudara-saudara kami di dalam gereja, khususnya mereka yang usia lanjut. Ketika gereja tidak membuka ibadah di dalam gedung gereja, atau mereka masih belum bisa hadir di dalam gedung gereja ini, kami mengingat akan kesusahan mereka yang tidak bisa beribadah. Mungkin mereka juga lama-lama daya ingat mereka itu menurun. Tuhan, tolong mereka juga supaya mereka walaupun tidak bisa ibadah di gereja, tetapi mereka punya kerinduan kepada Tuhan. Kalau mereka bisa mengikuti ibadah secara online, biarlah kerinduan itu boleh tetap ada Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap terus diberkati oleh Tuhan. Mereka terus dilindungi, dipelihara, sehingga kehidupan mereka boleh semakin baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan juga yang menolong kami semuanya. Tuhan terus yang akan memberkati kami, yang melindungi kami dari pandemi. Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada kami untuk kami juga bisa memelihara, menjaga kesehatan diri kami sendiri, sehingga semua orang yang ada di sekeliling kami ini boleh berada di dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita, ingat berharaplah terus kepada Tuhan. Amin.